kebutuhan dasar manusia. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, di antaranya alat-alatnya untuk pemeriksaan tanda vital di sini ada tensimeter. Maaf, besar ya. Ini tensimeter, ini ada tombol. Tombol untuk membuka tensimeter. Ini tensimeter air raksa. Terus di sini ada kunci, ya, kunci reservoir. Ini kita buka. Di sini rumahnya untuk air raksa, ini ya, nampung air raksa. Terus kemudian kita buka, kita geser ke arah kanan. Ini untuk membuka. Nah, kemudian kalau untuk nutup, kita agak miringkan sedikit, ya. Air raksanya masuk, terus kemudian kita tutup lagi, kita geser ke arah kiri. Terus kemudian kita tutup kembali. Ya. Ini ada bola untuk memompa, ya. Terus ini ada skrup, ya. Skrup untuk membuka dan menutup balon. Terus kemudian di sini ini ada yang namanya manset. Oke. Selain tensimeter air raksa, ini ada lagi tensimeter namanya tensimeter aneroid. Tensimeter aneroid ini atau biasa disebut juga sering dikatakan sebagai tensimeter jarum gitu ya. Ini mansetnya, manset, terus kemudian ini untuk alat pengukurnya. Terus kemudian yang ketiga, ini ada tensimeter elektrik. Tensimeter elektrik. Terus di sini masih tetap membutuhkan manset. Dan nanti kita hubungkan di sini jadi satu seperti ini. Terus kemudian selain tensimeter, ada juga termometer. Macam-macam termometer. Di sini ada termometer elektrik. Ya, di sini biasa kita sebut dengan termogan. Ini di sini tinggal kita pencet saja. Ya, ini kita pencet terus kemudian di layarnya ini akan terlihat nanti merah atau hijau. Ya. Apabila merah, ini berarti tandanya panas, ya, demam atau tidak memenuhi syarat. Terus kemudian di sini ada juga termometer elektrik yang lain. Ini elektrik juga, ya, tinggal kita tekan tombol on di sini. Kemudian ini kita bisa taruh di mulut juga bisa, atau bisa juga di ketiak. Terus kemudian ini ada termometer air raksa. Termometer air raksa yang bentuknya biasa seperti ini. Selain itu ada juga termometer oral, ya. Dan kemudian ada termometer anal. Nah, ini bedanya, Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat kalau termometer oral, ya, termometer oral ini di sininya agak panjang, reservoirnya agak panjang. Sedangkan kalau anal itu lebih membulat. Tapi untuk saat ini, untuk termometer anal sudah tidak digunakan lagi. Jadi untuk macam-macam termometer, nah alat yang lain untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ada stetoskop. Stetoskop. Stetoskop ini namanya bel di bagian yang bulat ini.
Ini namanya bel. Terus kemudian yang ini diafragma. Terus kemudian ini tabing. Terus ini namanya earpiece. Earpiece. Nah, untuk bel di sini ini bisa kita buka dan bisa kita tutup. Ya. Kita lihat lubangnya. Apabila kita ingin menggunakan diafragma seperti ini, ya, ini harus dalam kondisi tertutup. Nah, seperti ini. Tapi apabila kita menggunakan bel di sini, ini harus dalam kondisi terbuka. Nah, bel ini biasanya digunakan untuk memeriksa bagian-bagian kecil pada tubuh. Ya, sedangkan kalau kita memeriksa bagian yang besar, kita menggunakan diafragma. Nah, selain itu, ada juga pemeriksaan yang menggunakan pengukuran puls, atau disebut juga oximetry. Oximetry di sini ada tombol on. Ini tinggal kita buka aja, kita buka, terus kemudian kita jepitkan jari di sini, terus kemudian kita pencet tombol on-nya. Nah, nanti akan terlihat ya, terlihat ukuran untuk oksigen dan juga nadi. Nanti akan kita praktekkan. Nah, kalau udah selesai tinggal dia akan mati dengan sendirinya. Nah, ini untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, tapi karena nanti kita praktek juga bersamaan dengan oksigenasi, ini kita akan lihat berbagai macam alat ya yang biasa digunakan untuk mengalirkan oksigen. Ini yang pertama adalah oksigenasi ya, alat oksigenasi yang berbentuk kanul. Untuk kanul bedanya adalah di sini. Ini di sini. Ini untuk kanul Anda bisa lihat di sini. Ini hanya menggunakan ini saja. Yang menggunakan oksigen. Ini rate breathing max. Ya, ini bedanya ada di sini. Ini ada lubang-lubangnya. Ini dikatakan sebagai rate breathing max. Masker yang lain, ini bedanya sama, ada selangnya ya, cuman ini bedanya pada di sini ada tempat untuk keluar masuk menampung oksigen ya, dan di sini sifatnya tertutup. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan menggunakan alat-alat TTP yang elektrik. Ya, alatnya yang pertama di sini ada tensimeter elektrik serta dengan manset. Terus kemudian ada pengukur suhu termogan. Terus kemudian untuk pengukur nadi dan saturasi oksigen, di sini kita gunakan oximetry. Kemudian untuk menghitung pernapasan nanti kita gunakan jam tangan. Selanjutnya ya alat tulis dan buku catatan. Oke. Setelah kita lakukan cuci tangan, kemudian kita datang ke pasien, sama kita ucapkan. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Ita, saya yang dinas di ruang bugentil ini. Sesuai dengan prosedur rumah sakit, tolong Bapak sebutkan nama lengkap Bapak, usia Bapak, serta alamat lengkap Bapak. Nama saya Pak Ibu, saya meninggal di Purwokerto, usia saya 56 tahun. Oke, sudah sesuai ya Bapak antara nama, alamat, serta selanjutnya apa yang dirasakan Bapak pada pagi hari ini? Masih lemas badan. Karena Bapak masih lemas, saya akan melakukan pengukuran tekanan darah, kemudian nadi, suhu, serta pernapasan Bapak.
Ya. Apakah Bapak bersedia? Ya, Ada ini ditanyakan Bapak? ya. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian kita memasang manset. Memang Bapak masukkan kita ukur 3 jari. Dan kita kencangkan manset. Kemudian kita tekan tombol start di sini. Kita tunggu. Ini saya angkat ya. Kita tunggu ini nanti sampai menunjukkan angka sistem dan diastole. Ini sistem menunjukkan 110, kemudian diastolnya 71, kemudian nadinya 78. Bapak, tekanan darah Bapak untuk sistolnya 110, kemudian diastolnya 71 untuk sesuai dengan usia Bapaknya. Terus kemudian untuk nadinya ada 78. Dan kita matikan dengan menekan tombol stop. Dan kita lanjutkan lepas manset. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran suhu tubuh pada pasien. Kita gunakan alat dengan menggunakan termogan. Kita tekan tombol on dengan jarak kurang lebih 3 sampai dengan 5 cm dari permukaan kulit pasien. Di sini terlihat suhu 36,7, berarti pasien dalam kondisi suhunya normal. Apabila kondisi normal, di sini di layar terlihat warna hijau, dan bila pasien dalam kondisi demam, di layar akan terlihat warna merah. Kita melakukan pengukuran pernapasan. Permisi ya Bapak. Kita ukur pernapasan dengan 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi selama 1 menit. Kita siapkan ini jarum untuk detikannya di angka 12. Bisa juga di angka 3 atau 6 atau 9. Kita mulai ya. Ternyata pernapasannya normal 16 kali per menit. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengukuran oksigen, saturasi oksigen. Nah, di sini ada alat yang namanya oximetri. Ini untuk mengetahui kadar oksigen yang ada di dalam darah. Kita buka ini yang kita tekan. Kemudian nanti akan membuka seperti ini. Dan kemudian kita masukkan di ujung jari pasien. Kita tekan tombol on. Kita tunggu sampai saturasi atau di situ tulisannya SpO2. Kita tunggu sampai tidak terjadi pergerakan. Dan setelah itu kita lihat di sini ya, bahwa oximetri dari pasien ini kadar oksigennya ada 97. Terus kemudian untuk nadinya ada 76 kali per menit. Setelah itu kita lepas ya, kita tekan tombolnya, kemudian kita biarkan nanti akan mati sendiri. Bapak, ini tadi untuk prosedur pemeriksaan sudah selesai ya. Tensi, nadi, suhu dan pernapasannya Bapak normal, cuma tensinya aja yang agak rendah. Bapak saya harapkan mau makannya agak lebih banyak ya Bapak ya, tensinya bisa bagus dan kondisi Bapak juga sehat lagi.
Bila saat ini ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan tinggalkan Bapak. Nanti kalau ada apa-apa, tolong pencet tombol di sebelah sini. Nanti kita akan datang. Bukannya Bapak apa, nanti akan kita coba atasi. Selanjutnya, semoga Bapak lekas sembuh dan sehat kembali dan bisa segera bertemu dengan keluarga. Selanjutnya kita yang kita pakai seperti ini, kemudian kita lakukan cuci tangan. Menggunakan tangan. Selanjutnya, setelah kita selesai, pasien, terus kemudian hasilnya kita dokumentasikan. Saat pendokumentasian jangan lupa catat untuk nama, ya, nama petugasnya, terus kemudian juga jam berapa, hasilnya seperti apa, terus kemudian tanda tangan nama orang. Selanjutnya